Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu di majelis kita ini yang pada kesempatan ini yakni pada malam Ahad pekan ketiga di bulan Januari 2024 miladiah, dan yang kali ini menjadi tuan rumah adalah saudara kita Akhuna Diki ya. Semoga pengajian di rumah beliau ini menjadikan barokah kepada rumah tangga beliau, kepada diri beliau, istri dan anak-anak beliau, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat, dan anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya saudara-saudaraku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih dalam keadaan beriman? Insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tarbiyatul aulad ya, berkenaan dengan anak. Pada pertemuan terdahulu kita sampai kepada poin yang ke-9 ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dimulai dari poin yang ke-10. Poin yang ke-10 yakni haram murka atau marah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak-anak perempuan. Pada zaman jahiliyah, ikhwan, orang-orang jahiliyah itu apabila mereka dapat anak kemudian mereka mendengar suara tangis anak perempuan itu, maka mereka akan kecewa, bahkan marah dan murka. Sehingga ketika anak itu tiba waktunya, orang-orang jahiliyah sudah terbiasa itu mendengar tangisan jeritan seorang anak perempuan yang kecil yang diseret oleh bapaknya untuk kemudian dikubur hidup-hidup. Jadi sekitar umur 7 tahun atau 9 tahun anak perempuannya itu diseret, digali lubang, dibuang ke dalam lubang itu, ditimbun hidup-hidup. Coba bayangkan, itu hal yang biasa ya. Dan tadi orang jahiliyah sering melihat itu, biasa itu. Ini suatu kegelapan jahiliyah, di mana hati manusia itu keras ya? Lebih keras dari batu. Coba antum lihat, kita melihat anak kita aja jatuh ya kan, atau demam ya kan, macam mana perasaan gitu kan. Tapi mereka bumbu anaknya hidup-hidup, dikuburnya itu ya. Entah berapa banyak itu bayi-bayi perempuan yang tanpa dosa dikubur hidup-hidup. Dan mereka
malu sekali kalau dapat apa namanya anak perempuan itu. Muka mereka tuh masam, bahkan bercampur marah kalau dapat kabar kepadanya istrinya melahirkan anak perempuan. Dan ini diabadikan oleh Allah. Antum nanti bisa baca di surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Allah berfirman, wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, yakni mereka anak perempuan itu nanti hari kiamat ditanya, atas dosa apa kamu itu dibunuh? Ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 58-59 Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyra bih ayumsikuhu ala hunim am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah, apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka merah padamlah, bahkan hitamlah mukanya itu, wajahnya itu, dan dia sangat marah, sampai-sampai dia menyembunyikan dirinya dari manusia, dari orang banyak. Kenapa? Karena dapat berita yang memalukan itu yang disampaikan kepadanya. Nah, apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dengan menanggung hina, ataukah dia akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Maka kata Allah, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah alangkah buruk yang mereka lakukan itu, tetapkan itu. Ya Allah. Ya. Jadi cukuplah seseorang itu berdosa ketika ia diberi kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan, tapi dia marah, dia murka, mukanya masam. Ini menunjukkan ketidakridhoannya atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa besar. Kenapa? Yang pertama, yakni dia benci dan dia tidak ridho atas rezeki yang Allah berikan kepadanya, yakni seorang anak, seorang bayi perempuan. Yang kedua, dia telah mengikuti akhlak atau sifat atau adat istiadat, ya, adat istiadat yang sangat membenci anak-anak perempuan, yakni adat istiadat jahiliyah, sehingga mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan zaman sekarang masih ada itu, ikhwan. Orang-orang yang apabila dia diberikan anak perempuan, dia merasa masih ada itu, marah-marah. Sampai ada juga yang mertuanya marah sama mantunya, ngaku kau ini punya anak perempuan. Ya Allah. Sampai marahin anaknya, ngaku bini kau tuh beranak, anak tino terus. Ya Allah. Ini menunjukkan kesemuanya. Ini menunjukkan mereka itu orang yang miskin, yakni miskin ilmu, miskin iman. Kan kita sudah mempelajarinya di pasal yang sebelumnya, bahwa Allah memberikan anak perempuan, Allah memberikan anak laki-laki, dan Allah memberikan anak perempuan dan laki-laki, dan Allah menjadikan sebagian tidak punya anak. Semuanya itu beredar, berjalan atas kehendak atau takdir Allah. Kan ada hadisnya itu dari Anas bin Malik, Nabi SAW beliau pernah bersabda,
Sesungguhnya Allah mewakilkan di rahimnya perempuan seorang malaikat. Maka malaikat itu berkata, ya Rabbi, ini mani nutfah. Ya Rabbi, ini alaqah, darah. Ya Rabbi, ini mudghah, daging. Maka apabila Allah hendak menentukan menjadikan makhluk, yakni manusia yang baru, bayi tadi, malaikat itu bertanya, ya Allah, ini mau jadi laki-laki atau perempuan? Dia ini jadi orang yang bahagia atau celaka? Bagaimana rizkinya dan kapan ajalnya? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita bisa ngaturnya enak nian, kayak kita bikin tembikar dari apa? Dari tanah liat, enak nian bisa dibentuk. Nggak bisa gitu. Sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan nggak bisa. Bisa nggak? Mungkin secara teori mungkin ada, tapi semuanya itu berjalan atas kehendak Allah. Mungkin sekarangnya ada tuh kan, kalau pengen anak laki-laki yang bapaknya banyak makan daging, ibunya banyak makan sayur. Itu kan teori manusia, tapi hakikatnya Allah lah yang menjadikannya. Ya? Oleh karenanya ini salah satu perkara jahiliyah, yakni membedakan anak perempuan dengan anak laki-laki. Kenapa dia tidak berkata seperti perkataan Imam Ahmad itu? Jadi Imam Ahmad ternyata juga beliau banyak dikasih anak perempuan juga. Tapi kata beliau, al-anbiya'u kanu aba'u banatin. Para nabi itu mereka adalah bapak bagi anak-anak perempuan. Dia menghibur diri beliau. Oleh karenanya, ketika orang-orang jahiliyah nggak suka atau benci dengan anak perempuan, dan ketika kebanyakan atau umumnya orang tua ingin anak laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala membela anak perempuan. Yakni Allah mendahulukan menyebut anak perempuan. Nah, itu kita lihat di pasal yang sebelumnya itu ya, pasal ke-9 itu. Yakni Allah di dalam surah surah As-Surah ayat 49-50 itu. Allah menyebutkan anak perempuan lebih dahulu. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu may yasha yahabu liman yasha'u insya'a inasau wa yahabu liman yasha'u zukur. Allah mendahulukan menyebutkan anak perempuan. Kemudian bahkan untuk mengangkat ini, agama kita ini Ikhwan menetapkan, yakni melalui Rasulullah, betapa besarnya ganjaran orang tua yang mengurus, merawat, mendidik anak perempuan dengan baik, yakni sesuai syariat Allah. Jadi antum yang punya anak perempuan tuh jangan main-main, berbahagialah antum. Antum yang punya anak laki-laki dan perempuan itu lebih lagi. Maka kita masuk bab berikutnya, bab ke-11, yakni keutamaan mendidik dan berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan. Hadis yang pertama, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau berkata, suatu hari datanglah seorang perempuan bersama dua anak perempuannya. Jadi seorang wanita, seorang ibu datang, yakni dengan dua anak perempuan. Lalu wanita ini minta sesuatu kepada Aisyah. Ini Aisyah bercerita. Dia minta, mungkin minta makanan ya. Kata Aisyah, aku tidak punya sesuatu pun. Aku cuma ada satu atau sebiji korma ya.
Maka Aisyah, ibunda kita ini, berikan sebiji korma tadi itu kepada wanita bersama anak perempuannya. Kemudian Aisyah bercerita, aku melihat wanita itu membelah korma itu menjadi berapa? 2. Jadi 2. Dan dia membagi kedua anak perempuan itu. Jadi satu korma tadi dibagi 2, dibagi ke anaknya yang 2 itu. Lalu dia pergi membawa kedua anaknya tersebut. Lalu tidak lama Nabi SAW datang. Ya. Kemudian Aisyah bercerita kepada Nabi. Nah, ini dapat kita pelajaran bahwa antum kalau pulang ke rumah, istri cerita itu biasa. Ini sikap kita sebagai laki-laki nih. Walaupun kita capek bagaimana juga, ya biarin aja. Dia mau cerita, ya cerita. Nanti kalau pas momen, ini kan nasihat untuk bapak-bapak nih, nanti nasihat untuk ibu-ibu beda lagi. Paham nggak maksudnya? Nanti nasihat untuk ibu-ibu nanti curhatnya. Jangan pas lagi suami masih berselotong semen, berselotong rangka baja, berselotong gas LPG, ya kan? Atau berselotong kopi, cembong, ya kan? Jangan langsung kita, tapi sebagai suami juga kita biasa aja juga. Kalau terjadi juga misalnya atau sesekali, atau tabiat yang dia langsung curhat, kok ya udah, ya udah, kok ini kerana ini kok keren. Atau antum, ini anak memanggil kakak nih karena anak biasa dipanggil kakak di rumah. Antum kan punya panggilan masing-masing kan. Ada yang Abi ya, ada yang apa lagi? Ada yang Bebek. Ada yang Bebek nggak? Antum apa? Adrian. Antum apa? Istri apa panggil? Oh, papa, ya kan? Ya. Jadi biasa dia. Ini lihat ini. Lalu masuklah Nabi SAW menemuiku, kemudian aku ceritakan. Nah lihat. Jadi biasa juga. Antum jangan marah. Biasa aja itu. Oh iya. Kalaupun antum nggak apa, iyain aja, ya. Nabi lihat. Lalu selesai cerita Aisyah, lalu apa kata Nabi? Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik, tetap berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka, yakni anak perempuan yang dia didik dengan baik oleh orang tuanya itu akan jadi tabir baginya api neraka. Jadi tabir bagi orang tua anak perempuan tadi. Kalau dia mendidiknya dengan baik. Dia perempuan tadi, dia mendidik anak itu. Dibaginya, lihat. Ada pelajaran, kan banyak faidah dari hadis ini. Yakni seorang tua itu adil kepada anak. Gak boleh antum condong kepada satu anak sehingga membuat binasa anak yang lain. Walaupun anak yang satu itu hitam keriting, yang satunya ganteng, gak boleh antum. Karena sebagian manusia ada yang anak yang apa? Pilih kasih itu anak yang ganteng secara fisik. Atau kalau dia udah dewasa, anak yang kaya, yang banyak duit, kalau datang ke rumah, wah duduk di depan, mantunya tadi itu leha-leha, karena kaya. Tapi anak yang miskin, mantu yang apa, di dapur. Ini nggak boleh itu. Antum kalau jadi mertua, jangan. Anak kalau jadi mertua nggak boleh. Ayat Nabi, keadilan kepada anak itu. Dan sebagian manusia dia tidak adil kepada. Lihat ibu tadi. Dan Nabi langsung, bukan masalah ini, Nabi langsung, Nabi bersabda atas dasar wahyu Rabbil Alamin. Lihat ibu tadi itu. Banyak lagi hikmahnya. Hikmah yang lain apa? Bagaimana seorang ibu rela untuk anak-anaknya. Dia nggak bagi 3, Ber. Iya kan?
Dia lihat tuh, ibu-ibu harus tahu bagaimana seorang ibu cintanya kepada anaknya. Dia rela lapar. Padahal mungkin dia juga lapar ibunya tadi. Tapi dibaginya 2 cuma. Biarlah anak-anaknya yang. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendidik kedua anak perempuannya sampai balik. Ini 2 di sini, ini bukan berarti anak yang lebih dari 2 perempuan tidak dapat atau yang kurang, tidak. Ini bukan membatasi jumlah, bukan. Paham ya? Barang siapa yang mendidik kedua anak perempuannya sampai balik, sampai dia dewasa, niscaya dia akan datang nanti pada hari kiamat. Aku dan dia, yakni orang yang diberi anak tadi itu, akan bersama-sama denganku masuk surga. Jadi antum yang punya anak perempuan nih nabi. Beruntungnya antum punya anak perempuan nih. Apalagi punya anak perempuan lebih dari 1, 2, 3, bahkan 5. Karena tantangannya, apalagi zaman sekarang, tantangan anak perempuan itu lebih berat. Kalau nggak jago, nggak pandai menjaga anak perempuan, bahaya. Iya-nya itu tasdid, bukan bahaya lagi, bahaya. Jangan antum anggap remeh, antum biarin aja anak antum dibawa laki-laki. Ma, pergi dulu Ma ya. Ya pergilah nak. Ya Allah. Malah anaknya perempuan di rumah, kau dado. Mete kau jemput, la ilaha illallah. Ya. Hadis yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, lalu dia bersabar atas mereka dan memberi makan dan minum dan pakaian kepada mereka dari hartanya, niscaya mereka anak perempuan tersebut akan menjadi hijab baginya dari api neraka pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat ikhwan, di sini disebutkan 3 anak perempuan. Lalu bapaknya tadi sabar, maknya tadi sabar dalam mendidik mereka, memberi makan, minum, pakaian. Ini kewajiban kita orang tua. Jangan nikah aja, punya anak aja, anak nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kewajiban kita orang tua sesuai kemampuan. Lihat ibu tadi itu, perempuan tadi itu, dia minta korma kepada Aisyah, dibaginya 2. Lihat. Apalagi kita yang punya, bagi makan tuh. Anak tuh dikasih, anak tuh kalau kita mampu berikan dia makanan bergizi, kasih susu. Itu kewajiban kita orang tua sesuai kemampuan kita, ikhwan. Ini Nabi yang mengatakan. Maka nggak apa-apa orang tua memberikan anak pakaian bagus, boleh dah? Boleh, kita nikmati. Dia udah ngerti anaknya, anak Rendra nih. Udah pakai baju juga udah ini. Antum lihat anak-anak orang suku Trasing itu. Dia udah pakai baju. Anak-anak dia pakai baju yang apa? Itu nyenangin maknya, nyenangin bapaknya, nyenangin datuknya, nyenangin nenek. Dia sendiri nggak dipakein baju, nggak ngerti dia. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kata Rasulullah, dari hartanya itu yang kita miliki. Maka nggak apa-apa membelikan anak cucu mainan, nggak apa-apa. Bahkan itu fitrah, kecintaan. Zuyyina linnas hubus sahwan minan nisa wal banin. Dijadikan kecintaan kepada sahwat, yakni perempuan, pada harta dan anak kata Allah. Itu ikhwan. Jadi antum bekerja siang menjadi malam menjadi, untuk siapa? Untuk anak. Bahkan sebagian orang tua berkutat dengan bau di badannya, tapi anaknya wangi. Coba antum punya anak, apalagi masih bayi kan, wangi, waduh. Rumah itu kalau punya bayi, rumah-rumah tuh wangi. Apalagi habis mandi, ya kan?
mulutnya aja wangi. Betul nggak? Serumah itu jadi wangi. Kalau dia habis mandi dipakein minyak telon, wah, molto, wah, wangi ya. Nggak ada orang tua yang wangi. Nikmat, ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berbuat ihsan kepada anak perempuan itu, Ikhwan? Yang pertama, berbuat ihsan kepada anak perempuan itu yakni tidak hanya terbatas kepada yang wajib-wajib saja. Yakni tadi itu mendidik mereka, memberi nafkah kepada mereka, tapi juga masuk ke yang sunat-sunat. Bukan hanya yang wajib, yang sunat-sunat. Seperti apa tadi? Seperti perempuan tadi itu, yakni dia lebih mengutamakan anaknya dibanding di dirinya. Yang kedua, yang masuk ke dalam ihsan itu, Iwan, dapat kita bagi. Yang pertama, mendidiknya dengan pendidikan agama. Kita sebagai bapak wajib, Iwan, mendidik anak kita yang laki-laki perempuan. Perintahkanlah anak keluargamu untuk mendirikan sholat. Wajib tuh. Serulah keluargamu untuk mendirikan sholat, kata Allah. Bersabarlah. Kamu dalam melaksanakannya. Rasulullah bersabda, perintahkan anakmu sholat pada usia berapa? 7 tahun. Pukul dia pada usia 10 tahun kalau dia tidak sholat. Ini kewajiban kita, Bapak. Kalau dia anak perempuan, diajar anak tuh malu, punya sifat malu. Kalau emaknya sudah biasa tutup aurat, nanti anaknya insya Allah wajib itu. Apalagi udah akhir balik, Nabi bersabda kepada Asma, wahai Asma, apabila wanita itu sudah akhir balik, tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Yani seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajah sampai yakni tangan pergelangan. Berarti di sini harus diajar anak tuh, harus dibelikan bajunya berarti. Antum harus belikan istri antum, anak antum baju muslimah. Kemudian yang kedua, mengurus dan merawatnya dari kecil. Anak tuh dirawat, jangan dibiarin anak ingusan. Sungguh zalim orang tua, anaknya dibiarin ingusan, main pasir sampai masuk pasir di matunya. Kerjasama dengan istri itu gitu. Apalagi yang udah ngaji itu, jangan sampai masuk ke rumah kita orang tak tercium bau pesing, ketahuan nih punya anak ke. Apalagi zaman sekarang udah enak, udah ada Zaman dulu antum ingat enggak kalau orang punya anak bayi? Pesing nih anak punya anak. Apalagi zaman dulu kasurnya tuh bukan kasur apa? Bukan kasur kayak kita sekarang, yakni kasur kapuk itu kan. Bayangkan tuh gimana itu. Yang harus dijemur ya kan, nggak bisa dicuci. Kalau yang sekarang bisa dicuci. Lihat dulu, anak tuh jangan dibiarin anak ingusan. Katanya ngelap ingus sampai ke sini. Nggak boleh kita. Ini bukan masalah malu dilihat tetangga, enggak. Ini kita amanah diberikan oleh Allah. Enggak harus jadi orang kaya, Iwan. Kebersihan itu bukan milik orang kaya. Antum kira yang bersih itu orang yang rumahnya harus apa yang mahal tuh tegel granit? Enggak. Orang yang rumahnya papan kalau memang bersih ya bersih. Tapi kalau orang jorok, walaupun rumahnya mewah, bagaimana kalau dia jorok, berkerak itu WC-nya karena nggak pernah dibersihkan.
Jadi yang namanya kebersihan, ketertiban keluarga di dalam rumah tangga itu mental kita, Iwan. Maka anak bilang tadi itu, ini kita kembali kepada kita pasutri ini, pasangan suami istri itu diberikan amanah oleh Allah. Yakni anak tadi, urus dia, kerjasama, didik istri antum itu. Antum kita cari nafkah keluar, perintahkan dia jaga ini anak ini. Marahi dia kalau anak, mana anak bisa tangannya masuk ke dalam ini sepeda itu apa namanya? Jari-jari sepeda sampai putus jarinya. Jangan dibiarin anak, dijaga, kerjasama dengan istri. Ya kita juga tahu mungkin istri capek, kan kita harus tahu. Maka kerjasama. Kalau antum mampu, jadikan dia membantu si suster, apa namanya? Baby sister. Antum kaya ya kan? Udah deh, agak kakak, nggak apa-apa. Maka antum harus kaya. Kalau nggak kaya ya sudah, suruhlah istri antum zuhud, pelihara anak. Salafi itu hidup dengan kenyataan, bukan dalam khayalan, hidup dengan nyata. Kita di rumah ngontrak, alhamdulillah ya Allah, aku sabar. Ibu-ibu juga punya suami cuman bisa ngontrakin rumah. Udah alhamdulillah bang, aku sabar bang. Yang penting abang siapa? Setia. Itu jangan udahlah miskin, kanji mulu kan. Jadi apa? Itu urus anak tuh, rawat, suruh gosok gigi, kukunya dilihat. Suruhan istri kita, lihat kukunya nilai hitam. Sampai ada orang tua anaknya kuku hitam, suruh togenya itu. Togenya, teganya. Mana kuku hitam ya Allah. Banyak sekarang sudah ada itu. Udah ada alat potong kuku yang untuk bayi ya kan? Sampai tai di kupingnya tuh keras ya Allah. Udah ada cotton bud, apalah sekarang sampai ada pembersih bayi anak tuh yang ada lampunya. Lihat. Sampo bayi ada. Dijaga anak. Dan kita melakukan itu dapat pahala. Nabi yang bilang. Ibu-ibu juga nih. Baru yang ketiga, memberikannya nafkah yang wajib, sandang, pangan, papan, sesuai kemampuan. Pakaian, tadi itu sudah kita bahas, makan, minum, beri dia kalau mampu, 4 sehat. Kalau tidak sanggup ya udah, nasi dari ke nasi itulah tidak apa-apa. Itulah yang kita mampu. Telur bagi 3 sama mak sama bapak ya kan, tidak apa-apa juga, sesuai. Makanya kita bilang tadi, kita yang sudah ngaji sunnah tuh hidup dalam kenyataan yang kita miliki. Jangan antum berduit tapi kayak orang miskin. Tapi orang miskin belaga orang kaya, jangan. Kita sesuai kenyataan. Kaya dengan kekayaan kita, miskin dengan miskin kita, bersyukur. Ada yang lebih susah dari kita. Aku gak sanggup bawa adik ke Turki, belum sanggup deh, belum ada duit. Udah bawa aja di pinggir pantai. Aja. Nongkrong guys itu. Bawa 10.000 makan dogan, bakwan. Alhamdulillah. Nikmat itu Ibu. Iya kan? Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada anak itu Iwan, mengajarkan adab akhlak kepada mereka. Ajar anak itu, jangan dibiarin. Antum bertamu ke rumah kawan, anak antum loncat-loncat, jangan dibiarin. Diajar, tapi dengan baik-baik. Gak boleh marah-marahin anak, jangan. Anak ibu-ibu juga, jangan anak dimaki-maki, bengak kau dik, gak boleh. Anak-anak tuh berbuat apa saja berdosa gak dia? Tidak berdosa dia. Maka kita, apa yang marah-marah orang yang tidak berdosa? Tapi diajar, dididik. Lihat Nabi SAW
Waktu ada anak masih kecil ya kan, dia makan, diambilnya yang jauh-jauh makan. Lalu Nabi, ya gulam, samillah, sebut nama Allah. Fakul biyaminik, fakul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang di dekat. Lihat Nabi ngajari anak kecil tadi. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang di dekat. Suatu ketika Nabi melihat cucunya makan korma sedekah. Keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Oleh Nabi dicongkelnya. Keluarin. Lihat tuh. Kenapa? Karena cucu Nabi dilarang, keluarga besar Nabi dilarang makan harta sedekah. Padahal cuma kurma kecil. Nabi maka kita juga nggak boleh anggap remeh. Anak itu ngambil jambu setangguh, jangan, kita isi dulu. Tanya pada sudah ini enggak? Enggak Iwan? Sekedar jambu kecil bayi Ustaz, jangan. Itu neraka. Mencuri itu salah satu dosa besar. Iya Dewa, iya kan? Ajar anak. Lalu ajari dia adab yang baik, jangan pelit. Ini kok anak dari kecil diajar pelit. Jangan kasih orang. Sebuah kolam mama ngasih, ya. Nah, kalau dia punya kawan dibelikan coklat, kalau cuma satu, suruh dia bagi sama kawannya, nak. Kalau di kawannya ada 2 bagi 3 ya nak. Ajari anak tuh. Jangan dimalon. Jangan kau kasih nak. Ikut kau makal kau. Kawan kau tuh susah, udah bisa makan mencret kelak. Ya Allah, ya ajar pelit anak. Ajar anak tuh, ada dia berbagi dengan kawannya. Ya kan? Rahel ini kasih sama kawannya. Ini kasih kawannya sama Nu. Bagi-bagi. Anak tuh ngikut orang tua. Yang kelima, bersabar dalam mendidik dan mengurus mereka. Dan sabar atas gangguan-gangguan mereka. Lihat ini Wan. Bersabar mendidik. Memang mendidik anak itu berat. Jangankan antum, anak juga bangunin anak sholat juga. Masuk anak ustaz lu. Namanya anak. Lah terjerit bangunin sholat subuh. Tapi gitulah, sabar. Nah dilempar ke sungai sebelah tuh mati dia gelap. Bis gampangnya kan? Angkat nih Pak Ja'far tuh. Pintu samping itu terbuka, lempar ke situ. Mati dia nanti. Dosa. Nah, sabar tuh lah lagi bangun nih. Sudah, kadanglah selesai sholat. Nah, belum. Itu. Antum kira antum aja enggak, ustaz juga susah. Ada itulah ujian. Antum tanya tuh Rendra tuh yang suka sholat subuh. Emang anak-anak ini ada nggak muncul juga anak-anak. Rendra juga gitu puji anaknya. Tidur. Lagi sholat tidur. Orang lah salam nanti. Sudah sholat. Kan batal kan, tapi namanya anak-anak kan. Tidak wudhu lagi, tidak ada ngejoy. Udahlah ya, penting udahlah. Lihat, sabar Iwan. Ini anak tuh lama. Belum lagi nanti mereka belago. Dulu antum pengen punya anak banyak kan? Sudah punya pengen anak rontok rambut. Rontok rambut. Baru 3 anak. Kalau antum rasakan kalau dia lah sudah umur 10 tahun. Lagi anak lanang galau. Lihat Ustadz gitu Alfian sama Ustadz siapa? Ustadz siapa? Yang ini kopi kawan kamu nih? Karena anaknya laki-laki 3 ya anaknya. Randa dah. 3 anaknya. Tengok anaknya. Belum 10 tahun. Belum 10 tahun itu. Coba lihat kamu. Kalau dia nanti lah
SMP, wah itu ujian lagi kita. Banyak anak malah berat lagi ujian. Nah, tapi itulah, anak itu bisa mengantarkan kita ke surga, bisa mengantarkan kita ke neraka. Ya. Kemudian yang ke-12 ikhwan, tidak sama anak laki-laki dan perempuan itu. Mereka beda. Allah berfirman, laisa zakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Allah juga berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi mereka. Walir rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki atas mereka 1 derajat atas perempuan. Ya. Jadi agama kita yang bijaksana ini telah menetapkan yakni beberapa kaedah antara laki-laki dan perempuan tentang ketidaksamaannya dan kesamaannya sesuai dengan hidup dan kehidupan mereka, yakni tabiat, fitrah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan seterusnya. Kalau dilanggar, kalau dirubah, maka hancur. Apa itu? Yang pertama, yakni pada dasarnya agama Allah ini, Islam ini, hukum-hukumnya itu, perintah dan larangannya itu sama. Yakni nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Nggak ada bedanya. Kecuali yang memang dibedakan oleh agama itu. Nanti akan kita sampaikan itu ya. Jadi Allah tidak pernah mengatakan perempuan laki-laki lebih, tidak. Allah bahkan mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan kamu adalah yang takwa. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu yang bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan anak pertama, bukan anak bungsu, enggak. Tapi yang paling takwa. Bukan suami, bukan istri, tapi yang paling takwa. Di antara suami dan istri itu siapa yang paling takwa? Itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Bahkan Allah berfirman di dalam surah An-Nahl itu yang artinya barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, yakni dunia dan akhirat. Dan kami akan balas atau ganjar mereka dengan yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa sisi banyak perempuan yang lebih takwa, lebih beriman, lebih beramal soleh dari laki-laki. Bukankah kita tahu Asia itu suaminya Fir'aun, kafirun suami, tapi istrinya wanita yang soleh, wanita beriman. Banyak itu zaman sekarang. Berapa banyak perempuan yang lebih takwa, banyak. Ya, yang kedua, berdasarkan dari hadis-hadis atau dalil-dalil Quran dan Sunnah itu, ikhwan dan akhwat, bahwa laki-laki perempuan itu dinilai dia tidak sama tuh yang pertama dari jenisnya. Memang kelamin kita beda, laki-laki dan perempuan nggak sama. Jenis kita tuh memang beda, laki perempuan kelaminnya. Kemudian jisimnya, badannya beda. Bentuk laki-laki dengan perempuan itu sama nggak? Beda. Dari perawakannya, wajahnya, rupanya beda. Kita langsung tahu ini laki-laki, ini perempuan. Makanya dalam Islam tuh kenapa salah satu kita disuruh pria janggut itu? Agar kita jadi laki. Kan ada tuh gambar yang anekdot kan. Ada laki-laki yang satu melihara janggut, yang satu itu jadi culun. Ya kan? Kemudian yang ketiga, sifat dan tabiatnya itu beda. Sifat perempuan itu beda, tabiatnya juga beda. Keempat, suaranya, suara perempuan sama suara laki-laki itu beda, nggak sama. Sama nggak? Nggak mendayu-dayu perempuan tuh. Bahaya suara perempuan tuh. Makanya operator tuh banyak perempuan supaya orang hobi nelpon, ya kan? Karena laki-laki yang punya penyakit tuh dia ada yang nelpon tuh gara-gara dengar suara perempuan tuh. Ada kelainan, ya kan?
Kemudian yang kelima, gerak dan tingkahnya perempuan beda. Kemudian kehalusan dan kelembutannya beda lagi perempuan. Kemudian pemalunya selalu menunggu, tidak mendahului. Ingat tak antum kisah anaknya Nabi Syuaib itu, yang dia mau ngasih minum kambingnya itu, dombanya itu, ingat ya? Ada laki-laki, banyak laki-laki di sumur itu. Lalu Nabi Musa yang lari dari negeri Mesir melihat itu. Dikasihan dia, ya kan? Kasihan dia melihat wanita, dua perempuan tadi. Akhirnya dibantu oleh dia ngambil minum. Senang perempuan anak Nabi Syuaib itu dibantu. Lalu dia melapor kepada bapaknya. Lalu panggil, langsung tahu Nabi Syuaib ini nabi. Lalu dinikahkan dengan maharnya Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib berapa? 9 tahun. Kalau kau mau genapkan jadi 10 maharnya itu. Itu pelajaran itu. Jadi wanita dia, kalau enggak lama dia anak-anak nunggu giliran ngasih umur tadi itu. Nabi Musa lihat dibantu. Tabiatnya perempuan itu pemalu. Lalu wanita itu seperti itu. Yang kedelapan, kekuatan dan kemampuan fisiknya. Ada memang perempuan yang perkasa itu ada. Tapi secara kebanyakan, mayoritas perempuan itu lemah. Ya kan? Ada nggak perempuan yang strong? Ada. Petinju juga ada. Kalah kita kalau petinju sama yang petinju perempuan. Pacak pingsan kita ditinju. Memang itu beda ya kan. Kemudian cara berpikir beda laki perempuan. Kita kan cepat tak. Coba antum belanja ke warung kan cepat kan? Benar? Soalnya antum tidak nawar lagi. Beda kalau istri awalmu dari 10.000 bisa sampai ke 2.000. Ayolah kasihlah, mau. Dan yang terusnya yang kemudian kehususannya itu. Maka itu nggak boleh dirubah. Nggak boleh Iwan. Jadi kalau sampai antum melihat itu anak antum harus cepat dikat itu. Kalau anak antum laki-laki, dia latih antum tengok lambai-lambai, jangan dibiarin. Maka anak laki-laki jangan biarin dia main sama dulur, sepupu, kawannya betino, biarin jangan. Lama-lama dia main-main dan boneka, sudah melambai-lambai ngomong, sudah bahaya itu. Langsung harus dikat itu. Kau ini laki-laki. Begitu pula anak perempuan, jangan dibiarin dia jadi tomboy. Sebagian orang tua malah senang. Tak boleh. Sampai Nabi ini ada di riwayat ini dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW melaknat laki-laki yang punya sifat perempuan dan melaknat perempuan yang punya sifat menyerupai laki-laki. Sampai beliau berkata, usir mereka, keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Apa nama istilahnya itu? Lupa anak. Banci kalau dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arabnya lupa. Jangan dibiarin itu. Jadi dilaknat itu. Ini salah satu dosa besar ya. Ini laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nggak boleh perempuan pakai baju laki-laki, laki-laki pakai baju perempuan. Yang khusus ya. Tapi kalau memang baju itu memang bisa dipakai laki-laki perempuan nggak apa-apa. Sepatu yang khusus perempuan. Tapi kalau ada sepatu yang memang bisa laki-laki perempuan kan ada ya. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, memang ada kelebihan laki-laki perempuan di atas perempuan itu. Yang tadi sudah kita sebut ya. Allah melebihkan laki-laki dan perempuan dari perempuan. Yang kedua, derajat tertinggi manusia itu adalah Allah jadikan dia nabi dan rasul. Dan ternyata kalau kita lihat nabi dan rasul dari sejak Adam, Idris, Nuh, Hud sampai 313 atau 315 rasul, 124.000 nabi itu
nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan laki-laki, kata Allah di surah Al-Anbiya ayat 7, ya. Oleh karenanya tadi itu, dari ayat-ayat ini bisa kita ambil bahwa seluruh nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia dan jin semuanya dari jenis manusia, bukan dari jenis jin. Dan tidak ada satupun riwayat ada yang dari jenis jin. Yang kedua, seluruh utusan nabi rasul itu laki-laki, nggak ada yang perempuan. Yang ketiga, nabi dan rasul ialah laki-laki yang Allah wahyukan kepada mereka dan Allah angkat jadi nabi dan rasul. Yang keempat, ya, bahwa nubuah dan risalah Nabi SAW, beliau adalah seorang nabi dan rasul seperti nabi dan rasul sebelumnya. Yang kelima, yakni ahli ilmu adalah orang-orang yang sangat mengetahui wahyu Allah dan perjalanan nabi dan rasul. Yang keenam, ketinggian dan kemuliaan ilmu agama dari ahlinya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dua golongan manusia. Pertama, ahli ilmu, kewajiban mereka menjawab dan menyebarkan ilmu. Yang kedua, mereka yang tidak mengetahui, kewajibannya bertanya dari ahli ilmu. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi dan rasul membawa hujjah dan dalil. Yang kesembilan, kepada sebagian dari mereka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab, yakni seperti Musa, Taurat, Zabur kepada Daud dan seterusnya. Yang ke-10, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Yang ke-11, Nabi SAW sebagai penafsir Al-Quran, ya. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah dari orang-orang kota, bukan dari orang desa, ya. Kemudian yang selanjutnya ini, yang selanjutnya adalah bahwa laki-laki itu pemimpin atas perempuan, bukan sebaliknya. Yang selanjutnya, khalifah atau pemimpin satu negeri itu laki-laki, bukan perempuan. Ini keistimewaan laki-laki. Maka dikatakan kalau ada sampai pemimpin perempuan, siaplah negara itu dihina. Selanjutnya, suami pemimpin, ibu-ibu dengar ini, di rumah tangga, yakni memimpin istri dan anak-anak. Bukan istri mimpin rumah tangga, antum yang jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Yang keenam, suami atau ayah wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Yang selanjutnya, laki-laki yakni menjadi imam bagi perempuan dalam sholat. Seperempuan tidak boleh imam bagi laki-laki. Perempuan boleh jadi imam bagi sesama perempuan. Kemudian yang selanjutnya, Allah mewajibkan laki-laki untuk berjihad, sedangkan kepada perempuan tidak wajib. Kemudian kelebihan laki-laki lagi, yakni saksi laki-laki itu 1, sedangkan kalau dari perempuan saksi berapa? 2. Kemudian ini kelebihan laki-laki juga, yakni laki-laki itu mendapatkan 1 warisan, sementara perempuan setengah. Paham? Ini sini kelebihan dari agama terhadap laki-laki. Beberapa kelebihan. Kemudian laki-laki boleh menikahkan dirinya sendiri, sedangkan perempuan boleh nggak? Nggak boleh, dia harus melalui wali. Beberapa waktu lalu ada ikhwan kita yang Budi namanya, nikah dengan ikhwan akhwat kita, anak hadir. Medi juga ada. Dia sendiri aja sama anaknya, sama kawannya. Ada keluarga. Nggak ada bapak, nggak ada ibunya, saudaranya. Dia cuma sama dirinya, sama anaknya, sama kawannya ustadz satu. Nggak apa-apa. Karena itulah laki-laki. Itu kelebihan lah laki-laki. Kenapa antum cengir-cengir? Yang terakhir ya,
laki-laki menjadi wali, sedangkan perempuan boleh jadi wali? Nggak boleh. Nah, itu beberapa keistimewaan atau kelebihan laki-laki atas perempuan. Masih banyak sebenarnya. Jadi kita kembali ke tadi, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam nilai, dalam pahala, dalam balasan. Nggak ada, ibu-ibu jangan khawatir. Yang beda itu hanya fungsi, kewajiban, tugas, paham? Nilai sama aja. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak yang bekerja nafkah di luar, ibu-ibu yang ngurus rumah tangga di rumah, sama nilainya. Maka antum jangan marahin istri antum, wow, aku malas di rumah berantakan, tidak digawe. Antum bilang, coba antum gantian. Antum urus rumah, tak bisa gitu. Antum ngendong anak beli menila sekuat-kuat, siapa yang paling kuat di sini? Badannya. Kalau tengok Rendra dah, kita tanya sama Rendra, berapa menit antum sanggup ngendong anak antum? Lo ketawa Rendra berapa menit Rendra? 10 menit itu istrinya ketawa. Nggak sanggup ya. Antum mungkin kerja di luar sanggup. Antum kayak ini ngangkat ini, tapi ngurus di rumah nggak sanggup. Itu hanya istri kita yang sanggup. Anak jujur aja 3 anak-anak paling lama nyepok gendong anak-anak sama kayak Rendra 10 menit itulah celambonian. Itu pun gendongnya pas dia sudah mandi, sudah wangi. Kalau udah itu istri kita 24 jam bayangin. Mau makan sambil ini. Kadang lagi makan, mama ya Allah. Dia sanggup bantu. Maka tidak usah sombong-sombongan. Kau di rumah ini, aku capek. Ya, sama juga. Ini gitu juga capek. Kalau tidak percaya gantian lah. Sehari aja. Ambo rasa stres tuh. Meledak malah. Ya? Apalagi Pak yang banyak anak. Siapa yang paling banyak anak sih? Hah? Siapa yang paling banyak anak? 3 galau kamu ya? Ada yang 4 dah? Nah, makin banyak anak tambahin. Coba bayangkan orang tua kita dulu yang zaman dulu belum ada Pampers, belum ada Magicom, belum ada kulkas, belum ada mesin cuci. Anaknya 9, 11. Hah? Belum ada gitu sekarang. Ya Allah, mesin cuci itu cepatnya lah kering keluar tuh, tinggal diangin-angin aja. Dulu cuci ke sungai. Nah, makanya kita sekarang tuh kurang bersyukurnya ya. Gitu Iwan. Jadi ini yang kita menyebutkan kelebihan laki-laki tadi ada berapa tadi? 12 ini itu bukan membatasi banyak kelebihan laki-laki dari perempuan. Itu syariat. Tapi secara hakikinya sama kita dengan perempuan. Dengan istri kita tuh nilainya sama. Hanya saja beda peran dan tugas dan fungsi. Nanti di surga juga sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum semua dan pasangan kita dan anak-anak kita dan orang tua kita dan saudara-saudara kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita bersama-sama nanti masuk ke Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.